teman-teman, perkenalkan nama saya Sefanya Lea Latuputi dengan NPM 1214201200222. Jadi teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Disimak ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah suatu proses di mana dokter dan perawat merencanakan serta melakukan praktek secara bersama sebagai suatu kolega yang bekerja saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, serta juga memiliki batas-batas lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai serta saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan perawatan kepada individu, keluarga, serta masyarakat. Nah teman-teman, bekerja secara bersama dalam kesetaraan merupakan dasar dari kolaborasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perawat dan dokter. Selain itu juga teman-teman, kriteria kolaborasi ada beberapa, yaitu yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing yang dimiliki antara perawat dan dokter. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan yang profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Dan yang terakhir, mengakui sebagai mitra kerja dan bukan sebagai bawahan dan keinginan untuk dapat bernegosiasi. Teman-teman, kita juga sebagai suatu kolaborasi harus memiliki perasaan saling tergantung atau interdependensi agar kita dapat melakukan kerjasama dan bekerja sama dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu interdisiplin. Jadi, interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi-dimensi kunci. Termasuk di dalamnya ada tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin. Jadi, dalam keperawatan jiwa ini, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional seperti perawat, dokter, tim kesehatan, serta yang lainnya, maupun pasien serta keluarga pasien yang sakit jiwa yang memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan untuk menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, serta kepedulian khususnya pada pasien yang mengalami sakit jiwa. Nah teman-teman, seperti gambar yang telah saya tampilkan, dapat teman-teman lihat di sini bahwa yang berada pada bagian tengah adalah yang berfokus atau pusatnya itu adalah klien atau pasien. Dan yang berada pada bagian luar yang mengelilingi pusat itu terdapat perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, serta apoteker. Dan yang menjadi fokus atau bagian intinya merupakan klien atau pasien. Jadi itu merupakan bagian inti yang penting dari suatu pelayanan keperawatan. Nah teman-teman, dalam gambar yang saya tampilkan dapat kita lihat bersama bagaimana proses kolaborasi itu sendiri terjadi, di mana terdapat kontrol kekuasaan, lingkungan praktik, kepentingan bersama, serta tujuan bersama. Hal itu yang menyebabkan sehingga dapat terjadinya suatu proses kolaborasi antara perawat dan dokter. Perawat yang baik itu adalah perawat yang dapat melakukan pelayanan keperawatan dengan bermutu dan tidak melakukan suatu tindakan atau kesalahan-kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional merupakan suatu keterlibatan kolektif
dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, serta komunitas untuk dapat mempertimbangkan serta mengkomunikasikan perspektif yang unik atau yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam usaha untuk memberikan suatu layanan dengan kualitas yang terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh temuan bersama antara Virginia dan Board of Medicine pada tahun 1970. Selanjutnya, AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Kolaboratif yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi dari Interprofessional Education Kolaboratif adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk dapat praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Adapun sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar, termasuk yang pertama menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, yang kedua mengubah pendidikan, yang ketiga berkolaborasi dan memimpin, yang keempat mempromosikan keragaman, dan yang kelima meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional dan transformasi pendidikan ini mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, merupakan suatu rekomendasi yang penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk dapat membangun pendidikan sarjana muda. Dengan tujuan umum dari program residensi ini meliputi yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, dan yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Teman-teman, terdapat kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Dan yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatannya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Dan yang keenam, bukan komunikasi, menghargai argumen, serta memahami orang lain. Selain itu juga terdapat hambatan dalam kolaborasi interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Dan yang kelima, status dan kekuasaan dari individu itu sendiri. Baik teman-teman, jadi setelah apa yang saya jelaskan tadi, dapat saya katakan untuk mencapai suatu pelayanan yang efektif, maka perawat dan dokter serta tim kesehatan harus mampu berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif ini antara sesama anggota tim kesehatan dapat memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas dan akan menghasilkan kepuasan bagi pasien, keluarga, serta pihak rumah sakit itu sendiri. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya pada hari ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui mengenai pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Sekian dari saya, terima kasih.